Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Muhammadiyah Bangsa Cirebon, Bapak Dr. Oman Fatur Rahman, MA. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Masail Fiqhiyah, Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Hayy Imam, MAG, serta yang saya hormati pula Bapak Ustadz Anwar Misbahuddin, SE, sebagai narasumber pada kesempatan kali ini, dan juga teman-teman yang berbahagia. Bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, serta sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Bersyukur kita panjatkan kehadiran. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bapak Ustadz Anwar sebagai Ketua PC IPNU Kabupaten Kuningan. Dalam wawancara kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Masail Fiqhiyah yang diampu oleh Bapak Kiai Haji Abdul Hayy Imam. Adapun pertanyaan yang ingin diajukan oleh kami mengenai dakwah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dakwah itu kan ada dakwah secara lisan dan juga bisa dengan perbuatan gitu ya Pak. Cuman yang ingin saya tanyakan pada kesempatan kali ini dakwah mengenai secara lisan, yang mana yang biasa dilakukan dari dulu itu secara tatap muka dan juga secara langsung gitu. Tapi pada zaman sekarang karena melesatnya arus globalisasi dan kecanggihan teknologi gitu ya, jadi ada yang namanya dakwah virtual, bisa lewat Instagram, YouTube, Facebook dan lain-lainnya gitu. Yang mana pasti adanya teknologi ini menimbulkan dampak yang negatif dan juga dampak positifnya gitu ya. Tapi yang ingin saya tanyakan khususnya di sini adalah dampak negatifnya, karena dengan adanya virtual ini banyak orang-orang yang sering mengabaikan muwajahah atau fungsi face to face gitu Pak. Karena kan seharusnya kalau dalam syariat yang kita ketahui dakwah itu bagusnya secara langsung gitu ya, antara murid bertemu dengan muadib, mursyidnya, kiainya, ustadznya dan semacamnya gitu. Nah, bagaimana pandangan Bapak sehingga kami bisa menyikapi hal tersebut, sementara perkembangan dakwah sangat membutuhkan media sosial tentunya pada zaman sekarang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Rektor BBC, Bapak Kaprodi dan dosen pengampu mata kuliah Masail Fiqhiyah, dan yang saya hormati banggakan juga mahasiswi YN BBC, UI BBC, Mbak Ana Rahmatullah Firo dari Kuningan. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tadi terkait dakwah secara virtual atau media sosial ini emang semakin hari sampai hari ini juga, dari apalagi ketika kita melihat dari COVID-19 ya, itu kan sudah banyak dilaksanakan mulai dari bukan hanya dakwah, dari sekolah, bahkan sekolah SD pun orang-orang yang seharusnya mereka bermain dengan kulturnya, dengan budayanya, tapi mereka dipaksa untuk berkembang via media sosial. Itu artinya apa? Dakwah jangan sampai tertinggal. Nah, adapun dampak negatifnya ya, karena saya sering mendengarkan Gus Baha gitu ya, Gus Baha di mana Gus Baha ini sangat memberikan fleksibilitas untuk kaum muslimin muslimat. Bukan hanya jadi yang beliau lihat itu, yang beliau pandang atau yang beliau berikan untuk kaum umat santri-santrinya itu positif saja. Emang di setiap sesuatu itu pasti ada dampak positif dan negatif. Kita lihat yang positifnya aja. Sekarang kalau misalnya pertama berbicara negatifnya, via media itu emang kalau media itu bisa saja diedit bahkan tidak jarang. Pernah saya lihat salah satu media sosial itu di tayangannya lewat itu ya, di situ ada semacam wawancara antara Mbak Najwa dengan Kang Sule, tapi yang anehnya itu ketika Kang Sule berbicara emang jelas suara Kang Sule, tapi malah ajakan mengikuti judi online. Situs ini terpercaya, saya juga sudah merasakan beberapa kali
bla 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 bla, itu suara jelas Kang Sule, gerak gerik mulutnya benar, tapi ajakannya ajakan yang negatif. Itu salah satu contoh yang negatifnya. Tapi di sisi lain kan kita banyak positifnya. Contohnya ketika sekarang banyak ojol-ojol, pedagang-pedagang, mereka ingin mengikuti ta'lim, mengikuti dakwah, ingin dengar ceramah siapa saja dari pelosok sampai ke negeri manapun masih bisa gitu ya. Mereka hanya pasang wifi atau pasang data setelah YouTube, mereka bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Di sisi lain sambil berdagang, mencari nafkah mungkin untuk keluarganya. Di sisi lain untuk belajar yang lainnya, mengerjakan sesuatu yang manfaat ataupun yang lainnya. Dalam artian, setiap sesuatu itu pasti ada positif negatifnya. Bahkan, kalau misalnya guru saya itu pernah berbicara di depan santri-santrinya gitu, dakwah itu ada 3 hal. Media sosial bukan termasuk. Pertama, dakwah secara qaul dengan berbicara seperti membalik. Yang kedua bil af'al ya, dengan perbuatan, dan yang ketiga itu dengan bil hal, dengan berpakaian. Misalnya kita ke mall, kalau di Cirebon itu ada Garage Mall, Garage City Mall, ada CSB yang lainnya. Kadang kita sebagai umat muslim itu malu menggunakan atribut kita, gitu, menggunakan sarung, menggunakan pakaian yang menutup di aurat. Bahkan kita lebih suka dengan mereka-mereka yang mohon maaf auratnya terbuka. Banyak perempuan-perempuan yang sebenarnya ya mohon maaf gitu, sepaha, bajunya semana. Malah kita bangga, bukan bangga, senang dengan mereka. Padahal kita punya atribut sendiri. Ya itu menurut versi saya gitu. Pokoknya dalam setiap hal itu pasti ada positif negatifnya. Menurut saya itu Mbak sebagai mahasiswi dari ya, UI BBC, ketika sekiranya bisa dakwah secara virtual, dakwah dengan apa? Sekarang kan ada di status WhatsApp, status IG, Twitter, Facebook, itu kita share aja ayat Quran. Ya, yang sekiranya positif aja lah. Yang penting jangan sampai menimbulkan kontroversi, Mbak. Kan sekarang banyak nih video-video ulama-ulama yang ceramah, baru penjelasannya aja belum dijelaskan secara terperinci udah di-cut. Itu kan menimbulkan kontroversi. Gitu. Pokoknya kalau misalnya mau dakwah secara virtual itu bagus sekali, memudahkan masyarakat. Insya Allah lah, terkait keberkahan itu urusannya Gusti Allah. Itu menurut versi saya. Baik Ustaz, terima kasih. Mungkin kesimpulannya untuk kita semua teman-teman, gunakan media sosial kita sebaik mungkin gitu ya. Ya. Seperti itu teman-teman. Seobjektif mungkin. Baik, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ustaz. Mungkin hanya itu yang dapat kita bicarakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.